Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Mari kita lanjutkan di mata kuliah mekanika solid kali ini dengan materi tegangan normal akibat lentur di video yang keempat. Berikut adalah kita masih di lokasi tegangan lentur murni tahapannya. Nah, seperti contoh soal yang sebelumnya, kita sudah membahas untuk masih tegangan lentur murni, kita mengaplikasikan formulasi yang sebelumnya sudah kita turunkan bersama. Kali ini soalnya adalah seperti berikut, yaitu A dijepit dan B adalah bebas, di mana penampangnya itu sendiri merupakan penampang berbentuk T dengan dimensi yang bisa teman-teman lihat di gambar di bawah ini gitu ya. Diketahui beban Q sebesar 12 kN per meter lari dan penampangnya seperti demikian. Pertanyaannya adalah sama, mungkin yang terakhir yang agak berbeda, hitung besar tegangan normal akibat lentur di 3 meter sebelah kanan A. Mari kita lihat bagaimana perhitungannya. Nah, untuk memulai, seperti biasa, kita mencari reaksi perletakannya dulu ya, teman-teman. Ingat, ini jepit bebas. Jadi kalau jepit bebas, perlu kita perhatikan di jepit ini reaksinya ada tiga reaksi, vertikal, horizontal, dan juga momen. Nah, coba dihitung. Kurang lebih akan dihasilkan VA-nya 96 kN dan MA-nya 384 kN dengan arah seperti terlihat gitu ya. Dari situ kita gambarkan gaya dalamnya. Yang pertama, mari kita lihat, intervalnya memang hanya 1 gitu ya, 0 sampai 8 meter, lihat ke kiri. Maka N-nya 0, lintangnya 96-12X, dan momennya seperti ini persamaannya. Dari sini kita gambarkan N, V, dan momennya. Kita peroleh besarnya seperti ini. Ya, V-nya positif begini, momennya negatif dari ujung sampai ke akhir, di mana kita lihat di perletakan A-nya ada reaksi berupa momen 384 kN. Lalu selanjutnya kita hitung lokasi sentroid. Coba teman-teman hitung bagaimana mendapatkan lokasi sentroid C-nya, karena sudah ya di sebelum bab tentang tegangan normal akibat lentur, kalian sudah menghitung cara bagaimana lokasi sentroidnya untuk penampang yang simetris satu arah saja seperti ini. Di mana ini ya menjadi garis beratnya, ini adalah garis Y-nya, dan baloknya ini sumbu X-nya, ini sumbu Y dan sumbu Z-nya, seperti itu. Dan coba teman-teman juga hitung IZ-nya berapa, Y-nya berapa. Apabila saya ada kesalahan, tolong dikoreksi ya. Coba dipastikan mengenai angka-angka dari penampangnya ini, Y-nya, IZ, dan Y-nya. Nah, yang berikutnya adalah besarnya tegangan normal akibat lentur maksimum. Sama seperti sebelumnya, kita coba tinjau yang pertama, karena dia hanya ada momen negatif gitu ya. Maksimumnya di momen negatif tersebut yang besarnya adalah 384 kN. Nah, di X sama dengan 0 meter. Maka coba kita hitung dengan cara yang sama gitu ya. Saya menggunakan sigma max negatif karena dia momen negatif. M max Y per IZ. IZ-nya sekian, lalu diperoleh persamaannya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mensubstitusikan gitu dari yang nilai persamaan tadi 0,0175Y. Nah, coba dimasukkan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah garis beratnya berada di sini, yaitu 444,348 dari bawah milimeter. Dengan demikian dari sini ke sininya gitu ya, dia besarnya adalah 355,65 ini dibulatkan gitu ya, 640 sekian gitu milimeter, 50 sekian milimeter. Dari situ kita coba hitung besarnya tegangan lentur dengan menggunakan persamaan ini. Ini dia. Maka digunakan persamaan ini, dan kalian perlu perhatikan bahwa ingat Y itu titik nolnya di garis berat.
Nah, ini dia. Y. Mau ke atas arahnya atau Y yang arahnya ke bawah. Seperti itu. Ya, maka ketika kita gambarkan, ingat momennya negatif sehingga atas tarik, bawah tekan. Bawah tekan, atasnya tarik. Nah, dan perlu diperhatikan yang atas 355,65 ini berada di atas. Sehingga tariknya 6,22 MPa. Tekannya sebesar 7,774 MPa. Nah, ini kita masih berada di kasus tegangan lentur murni gitu ya. Tegangan normal akibat lentur murni. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk penampang yang hanya satu simetris satu arah gitu, yang tidak pada yang tidak simetrisnya ada bagian yang tidak simetrisnya sehingga YC-nya ini tidak berada di tengah-tengah tingginya. Oke, dengan demikian di tepi-tepi ujungnya besarnya tidak sama. 1 minus 7, 1 plus 6,2. 1 minus 7,7 MPa. Nah, dari sinilah kalian perlu perhatikan baik-baik dalam proses penggambarannya ya, gitu. Tadi sudah sempat saya tunjukkan step-step penggambarannya gitu. Dan pada bagian yang merah itu tekan, dan pada bagian biru dia selalu adalah yang bagian yang mengalami tarik. Jadi, saat ditanya distribusi tegangan lenturnya, kalian gambarkan seperti ini jadinya. Ya, oke. Selanjutnya mari kita coba lihat kembali bagaimana menghitung tegangan normal akibat lentur di jarak 3 meter sebelah kanan A. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kanan A, kita hitung dulu dengan menggunakan persamaan momen ya. Pada saat 3 dia sebesar apa? Momennya masih yang negatif tentunya, terlihat dari diagram gaya dalamnya 150 kN/m. Maka dari situ kita bikin persamaan yang sama, 150 masukin dibagi I dikali Y, persamaan inilah yang nanti akan kita substitusi untuk digambarkan distribusi tegangan lenturnya. Nah, ini sama kayak tadi, kita buat tabulasinya gitu ya. Ingat dia 355, sini ke sininya 444,348. Jadi diperoleh besarnya adalah seperti ini. Gitu. Yang bawah minus 3,037, yang atas plus 2,431, di mana nilai tekannya lebih besar dari absolutnya ya, secara nilai absolutnya lebih besar dibandingkan dengan nilai tariknya. Seperti itu. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa gunakan jika ingin membaca lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.